Ya, seperti biasa ya, kita mulai dengan pelajaran fikih sirah ya, karya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapat setengah kitab ini. Kemarin kita sudah membahas tentang ijla Bani Nadir, yaitu pengkhianatan Yahudi dari Bani Nadir. Ya, dari situ berujunglah atau menyebabkan sebuah peperangan. Nah, sekarang kita akan membahas peperangan yang bernama Ghazwah Dzatur Riqa. Peperangan Dzatur Riqa. Ghazwah Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun keempat Hijriyah ya, atau gampangnya 1,5 bulan setelah kejadian Ijla Bani Nadir, pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan Ghazwah ini atau peperangan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah setelah peperangan Khaybar ya, tapi kebanyakan para ulama berpendapat atau pendapat yang rajih mengatakan bahwasanya Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun 4 Hijriyah. Ala kulli hal di sini masih ada khilaf atau perbedaan antara para ulama. Kita tidak membahas perbedaannya. Ya, adapun sebab ya kenapa dinamakan Dzatur Riqa, ya, dinamakan Dzatur Riqa ketika itu ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendengar atau telah nampak ya, tanda-tanda pengkhianatan dari orang-orang Najd. Ya, pengkhianatan dari orang-orang Najd khususnya dari Bani Muharib dan Bani Tha'labah. Ya, mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin dengan apa? Dengan membunuh 70 orang sahabat yang Rasulullah kirim untuk berdakwah, untuk mengajarkan mereka agama Islam. Jadi dari situ mulailah peperangan sedikit demi sedikit sampai peperangan Dzatur Riqa. Akhirnya Rasulullah pun menyiapkan pasukan ya, untuk menyerbu mereka. Ya, ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya, 6 orang sahabatnya, di situ termasuk Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi semua orangnya ada 7 ya, 6 sahabat dan Rasulullah 1. Mereka hanya menggunakan 1 onta. Nah, jadi mereka cuma punya 1 onta dan ganti-gantian. Ya, 1 onta gantian, jadi 7 orang itu kadang Rasulullah naik, kadang sahabatnya, habis sahabat ini yang naik. Begitulah perjuangan mereka. Ibarat kata kalau zaman sekarang cuma 1 motor naiknya ganti-gantian. Ya, habis nganterin ini, yang ini naik. Habis nganterin ini, yang ini naik. Seperti itulah potret atau gambaran ya perjuangan para sahabat radhiyallahu an. Akhirnya ketika itu sebagian sahabat terperosok kakinya ke dalam tanah sampai kukunya itu terkelupas, sampai kukunya itu copot. Akhirnya biar mereka itu tidak merasakan sakit, mereka lipat ya, mereka mengambil sebuah kain untuk melipat kakinya yang tadinya terkena sakit ya, yang terperosok ke dalam tanah dan terkena batu. Makanya dinamakan Dzatur Riqa. Riqa ini artinya apa? Perban ya, atau sebuah bahan, sebuah kain untuk melipat, untuk dijadikan perban kalau terkena luka. Jadi itu sebab dinamakan Ghazwah Dzatur Riqa ya, karena para sahabat yang terperosok itu menggunakan perban untuk memerban kakinya. Akhirnya singkat cerita, ketika Rasulullah sampai ke tempat yang bernama Nakhl ya, tempat ini berada masih di daerah Ghatafan, masih di kota Najd. Ya, memang kata Rasulullah dalam hadis dikatakan, saya telah minhu qarnu syaitan, dari Najd itulah akan timbul atau akan nampak yaitu qarnu syaitan, tanduk setan. Artinya banyak orang-orang dari situ, orang-orang yang brengsek, banyak orang-orang yang pengkhianat ya, dari Najd itu. Akhirnya ketika Rasulullah sampai ke tempat itu, Rasulullah pun sholat ya, melaksanakan yang namanya sholatul khauf bersama dengan 6 orang sahabatnya ya, sholatul khauf. Jadi bagaimana sholatul khauf? Itu dijadikan 2 shaf. Nah, sholat ini tertera atau dijelaskan dalam kitab fikih ya. Intinya di situ ada beberapa cara. Di antara caranya yaitu dijadikan sholat itu menjadi 2 shaf, 2 barisan ya. Misalkan sholatnya 2 rakaat, maka imam dan makmum dengan shaf yang pertama ini sholat 1 rakaat dulu ya. Setelah mereka ya, selesai, maka shaf yang kedua baru menyempurnakan, dan shaf yang pertama menjaga ya. Jadi ketika shaf pertama sholat, yang shaf kedua menjaga. Takutnya apa? Takutnya ada musuh menyerang ya, ada musuh menyerang. Dan disunnahkan ketika sholatul khauf ini takhfifus shalah, imam jangan lama-lama sholatnya
Itu disebutkan di dalam kitab fikih. Kita bahas secara global aja. Kemudian yang setelah Rasulullah sholat, subhanallah, ya Allah melontarkan, Allah menaruh rasa takut di dalam hati musuh-musuhnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita, perang ini pun tidak terjadi. Ya, Ghazwah Dzatur Riqa ini tidak sampai ya bunuh-bunuhan atau tidak terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang suku-suku Tha'labah dan Muharib yang ada di Najd. Jadi Allah kasih itu di dalam hati mereka rasa takut. Nah, akhirnya kaum muslimin pun menang ketika itu tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Nah, akhirnya Rasulullah pun dan sahabatnya pulang. Ya, Rasulullah dan sahabatnya pulang menuju Madinah. Ketika Rasulullah sudah sampai di tempat yang penuh pohon dengan rindang, Rasulullah dengan para sahabatnya istirahat, sahabatnya pun berpencar nyari. Jadi ini banyak pohon, sahabat yang ini di pohon yang sini. Untuk apa? Untuk berteduh. Akhirnya Rasulullah pun sendiri berteduh, menggantungkan pedangnya di pohon korma tersebut atau pohon yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah orang A'rabi, orang Badui yang kafir. Ada orang Badui yang kafir. Ketika Rasulullah lagi tidur, dicabut, diambil pedangnya, dihunuskan ke lehernya. Akhirnya kata orang Badui tersebut, wahai Muhammad, man yamna'uka, siapa yang mencegah engkau dari pembunuhan ini? Sahabat-sahabat engkau sudah berpencar di berbagai tempat jauh untuk melindungi kamu. Akhirnya kata Rasulullah, Allah lah yang akan menjaga aku. Subhanallah. Ya, ketika itu A'rabi itu, orang Badui itu langsung takut. Ya, Allah tanamkan di dalam hatinya rasa takut sampai tangannya gemetar dan jatuh pedangnya. Ya, lalu orang A'rabi itu pun duduk di samping Rasulullah dan Rasulullah memaafkannya. Bayangkan ini udah di leher. Ya, tapi karena keyakinan yang kuat, ya Allah pun Allah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dari itu semua. Akhirnya setelah itu Rasulullah pun sampai ke Madinah, dan ketika di Madinah, ketika berjalan pun itu Rasulullah menunggu ya, sebelum nyampe ke Madinah Rasulullah menunggu sahabat yang masih ada di belakang, di antaranya Sayyidina Jabir. Ya, ketika itu Sayyidina Jabir ada di belakang. Akhirnya ketika Sayyidina Jabir sudah menjumpai Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, malaka ya Jabir, ada apa engkau ya Jabir, kok lama? Wahai Rasulullah, onta saya ini larinya pelan, kata Sayyidina Jabir. Ya maklum ya, kalau ibarat kata ini motornya motor second, jelek. Ya, ini onta saya larinya pelan ya Rasulullah, bagaimana biar kenceng katanya. Akhirnya ya sudah, Sayyidina Jabir kata Rasulullah, kau tundukkan onta itu. Akhirnya ditundukkan onta itu oleh Sayyidina Jabir. Rasulullah pun ikut menundukkan onta itu. Akhirnya kata Rasulullah, ya Jabir, madza fi yadik, apa yang ada di tangan engkau? Kata Sayyidina Jabir, ini tongkat. Ya, atini, kata berikan kepada aku. Akhirnya ketika tongkat itu diberikan oleh Rasulullah, Rasulullah mendorong onta tersebut dengan tongkat yang dari Sayyidina Jabir, beberapa dorongan. Nah, dan setelah itu apa? Dan setelah itu ontanya pun lari, ya, melebihi onta-onta yang lain setelah didorong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Jabir, nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, nah kita akan apa? Kita akan ke rumah engkau, kita mampir, kita duduk di sofa yang ada di rumah engkau. Kata Sayyidina Jabir, wahai Rasulullah, aku jangankan sofa, ya aku pun tidak punya, ya aku tidak punya kursi yang nyaman untuk engkau duduki. Kata Rasulullah, innaha satakun, ya engkau suatu saat akan mempunyai itu semua. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, ya Jabir, ala tazawwajta ba'du, apakah engkau sudah menikah? Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah menikah. Athayyiban am bikran, katanya engkau menikah dengan seorang gadis atau orang yang sudah menjanda? Ya aku menikahi dengan seorang yang sudah janda ya Rasulullah. Kenapa engkau menikahi janda ya Rasulullah? Ketika itu ayah aku sudah meninggal setelah perang Uhud, dan ayahku meninggalkan 7 anak perempuan. Ya, maka apa? Maka kalau saya mencari yang ngasih gadis, dia tidak bisa mengasuhnya, maka saya cari seorang yang janda untuk mengasuh mereka. Akhirnya dia pun apa? Dia pun mengasuh adik-adik saya dari ayah saya itu. Kata Rasulullah, asabtah, ya engkau benar wahai Jabir, engkau tepat. Nah, akhirnya singkat cerita Rasulullah pun sampai ke Madinah, dan setelah sampai Madinah Rasulullah pun di situ menjaga Madinah. Ya, menjaga Madinah atau sebagian ya semenanjung atau yang daerah yang dekat dengan Madinah dengan dua orang sahabat. Ketika malam tiba, 2 orang sahabat disuruh jaga oleh Rasulullah. Ya, ketika sahabat
dua orang sahabat ini menjaga, salah satunya berkata, ya, wahai sahabatku, engkau ingin jaga di malam pertama atau di malam kedua, di malam yang akhir-akhir? Katanya, sudah, kamu saja yang dijaga malam pertama, aku yang di akhir. Akhirnya sahabat ini pun tidur. Salah seorang sahabat berjaga. Sehingga cerita ketika itu musuh ternyata mengintil dari belakang, ya, ketika Rasulullah pulang. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika sahabat yang berjaga ini sedang sholat, ya, musuh itu pun apa? Memanah sahabat yang sedang sholat. Sahabat ini bernama Abbad bin Bishr. Jadi itu beliau yang menjaga garda terdepan. Akhirnya dipanah dengan satu panah, beliau tetap sholat. Dipanah lagi dengan dua panah, beliau tetap sholat. Dipanah lagi dengan tiga panah, beliau tetap sholat. Lalu selesai, baru beliau tidak kuat dan membangunkan sahabat yang satu. Ketika sahabat yang satu sudah bangun, musuh pun itu lari, ya, karena sudah ketahuan posisinya. Maka dia bisa apa? Dia bisa mati. Akhirnya kata sahabat yang tadi tidur, kenapa engkau tidak bangunkan engkau? Wahai sahabatku, aku sedang membaca sebuah ayat yang dimana ayat itu memang aku suka. Ya, aku suka dengan ayat tersebut, maka aku tidak ingin memotongnya, maka aku biarkan engkau tidur terlelap. Sampai kapan? Sampai aku selesai. Aku sudah tidak kuat lagi. Ya, jadi karena beliau sedang baca ayat Al-Quran, tidak ingin memotongnya, diteruskan. Jadi nggak terasa itu anak panah. Yang nggak terasa anak panah yang menghujami Sayyidina Abbad bin Bishr. Dan ini beliau dimakamkan di Yaman. Ada yang mengatakan beliau ini dimakamkan oleh malaikat. Makamnya di atas gunung. Sayyidina Abbad bin Bishr. Nah, makanya dari ghazwah ini kita ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu masyru'iyatis salatil khauf. Di ghazwah Dzatur Riqa inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, atau dimulai atau dimasyru'iyahkannya salatul khauf, yaitu salat dalam keadaan berperang. Salat dalam keadaan kita ini takut, dalam keadaan berperang itu sedang berkecamuk, maka dalam salat ini pun bagaimanapun caranya kita harus tetap salat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan, sekalipun dalam keadaan perang. Ya, Rasulullah dan sahabatnya aja masih salat dalam keadaan perang, dalam keadaan aman atau dalam keadaan perang. Ya, ini menunjukkan salat ini adalah hal yang sangat penting. Ya, karena dengan salat itulah seseorang nanti inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itulah yang menjaga seseorang dari perbuatan fahish dan juga perbuatan munkar. Ya, sampai-sampai Rasulullah menyuruh sahabatnya tetap sholat dalam keadaan berperang, ya, dengan cara yang ada. Dan di dalam sholat khauf inilah boleh seseorang tidak madhab ke arah kiblat, boleh tidak la yastaqbil ilal kiblah, boleh dia menghadap kemana aja, apalagi kalau dalam berperang berkecamuk, ya, boleh dia sholat bagaimanapun memungkinkannya. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi sholatul khauf itu disyariatkan pada tahun keempat Hijriyah ketika perang Dzatur Riqa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat betapa para sahabat mengorbankan seluruh jiwanya, raganya. Ya, padahal mereka ini hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Dari mana kita tahu? Lihat aja ketika mereka berjalan dengan apa? Dengan menggunakan satu onta. Ya, berarti ini menunjukkan mereka ketika itu dalam keadaan fakir. Mereka dalam keadaan miskin. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka untuk menghalanginya. Ya, hal tersebut atau keadaan tersebut tidak menghalangi mereka untuk berjihad dan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia bahkan. Ya, ke siapapun bahkan mereka sampaikan. Jadi inilah, ya, dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mas'uliyatud dakwah, tanggung jawab dakwah itu akan selamanya berada di pundak kaum muslimin. Mau orang yang kaya, mau orang yang miskin, mau orang yang bodoh, mau orang yang pintar, kewajiban dakwah atau menyampaikan Islam itu semua wajib bagi kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi itulah amanah dakwah seperti yang dicontohkan para sahabat. Begitu juga dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, tetap ya kita harus yang namanya berdakwah, berjuang, berkorban. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau apa? Ketika beliau bermuhadatsah, ketika beliau berbicara dengan Sayyidina Jabir. Ya, jadi begitulah akhlak seseorang. Akhlak Rasulullah ini dikatakan apa? Akhlaquhul Quran. Semua yang ada di Al-Quran itulah merupakan cerminan dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita harus mengikutinya. Ya, karena tidak ada yang baik
dan yang paling mulia di dunia ini setelah ilmu kecuali apa? Adab. Al ilmu wal adab, ilmu dengan adab. Ya, bahkan ulama mengatakan adab ini lebih diunggulkan daripada ilmu. Ya, karena orang yang beradab tapi tanpa ilmu, maka dia dan setan ini sama. Ya, dia dan setan gak ada bedanya. Karena setan itu makhluk yang tidak berakhlak. Kenapa? Karena dia sombong. Ya, ana khairun minhu, kata setan. Aku diciptakan, aku lebih baik dari dia, wahai Allah. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari neraka, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya, jadi itulah karena dia sombong, karena dia tidak beradab, tidak berakhlak, maka Allah pun melaknatnya sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Jadi ilmu dan adab ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang berilmu, dia harus beradab, dan begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab.